Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para reviewer LPDP yang kami hormati, saya Sudaryanto dari Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju Batan. Mohon izin untuk memaparkan proposal Rispro Invitasi tahun 2020 yang kami beri judul Pengembangan Baterai Lithium Ion Generasi 4 Volt menggunakan logam tanah jarang untuk mendukung industri otomotif. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh kelompok periset di Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju Batan yang merupakan pusat unggulan iptek baterai dan magnet. Di dalamnya terdapat kelompok litbang baterai lithium ion. Saya Sudaryanto sebagai penanggung jawab atau ketua dengan anggota para peneliti diantaranya sebagaimana kami sebutkan di dalam proposal. Bapak Ibu para reviewer yang kami hormati, pengembangan kendaraan listrik adalah merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 yang menuntut adanya otomatisasi. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengembangkan kendaraan listrik. Sebagaimana kita ketahui, telah terbit Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik. Maka sudah layaknya apabila industri otomotif di Indonesia mulai menyongsong era kendaraan listrik. Isu terkait dengan kendaraan listrik yang seringkali mengemuka adalah soal jarak tempuh, waktu pengisian atau charging, dan harga, yang semua itu kembali kepada kinerja salah satu komponen yang terpenting dari kendaraan listrik, yaitu baterai. Isu terkait dengan baterai, di dalamnya terdapat masalah desain, bagaimana mendapatkan baterai yang seringan mungkin dan sekecil mungkin, harga yang murah, umur pakai yang lama, kapasitas yang besar sehingga memberikan jarak tempuh yang jauh, daya yang besar, serta keselamatan. Teknologi yang bisa menjawab tantangan tersebut saat ini hingga diperkirakan beberapa tahun ke depan adalah teknologi baterai lithium ion. Baterai lithium ion yang ada di pasaran atau baterai lithium ion komersial pada umumnya diberi nama sesuai dengan jenis elektroda yang digunakan. Sebagai contoh, baterai yang menggunakan cobalt oxide diberi nama LCO atau LiCo, yang menggunakan nikel cobalt aluminium oxide diberi nama NCA, demikian juga NMC, LMO, LFP, LTO, dan lain-lain. Namun apabila kita perhatikan, baterai komersial tersebut pada umumnya memiliki tegangan kerja atau tegangan nominal antara 3-4 volt, atau boleh kita katakan baterai komersial saat ini adalah generasi 3 volt. Kalau kita menginginkan baterai dengan energi densitas yang besar, maka kita harus mengembangkan baterai dengan tegangan yang lebih besar. Maka para peneliti pun sudah mulai melakukan pengembangan baterai generasi 4 volt, bahkan ada yang sudah menyatakan generasi 5 volt. Di antaranya baterai lithium yang menggunakan nikel dan mangan. Baterai lithium ion generasi 4 volt berbasis nikel dan mangan sangat menarik untuk kita kembangkan karena nikel dan mangan terdapat cadangannya besar di Indonesia. Namun demikian, baterai lithium berbasis nikel dan mangan atau sering dikenal dengan LNMO tidak stabil atau mudah larut ke dalam elektrolit. Upaya pengembangan telah dilakukan oleh para peneliti diantaranya dengan menambahkan kobalt sehingga menjadi baterai NMC dan saat ini sudah sampai tahap komersialisasi. Namun demikian, baterai ini hanya memiliki tegangan berkisar di 3 volt dan kita ketahui bersama bahwa kobalt adalah logam berat yang beracun. Sehingga upaya mendapatkan alternatif dari kobalt masih terus dilakukan
di antaranya menggunakan logam tanah jarang atau LTJ, seperti lanthanum, cesium, yodium, nitrium. Dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki cadangan logam tanah jarang yang cukup besar, baik yang terdapat dalam monasit, yaitu ikutan tambang timah, maupun dalam ilmenit di dalam pasir zirkon. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajukan proposal pengembangan baterai lithium-ion generasi 4 volt menggunakan logam tanah jarang untuk mendukung industri otomotif. Proposal kegiatan ini dasari kepada rekam jejak kami, di mana sejak beberapa tahun yang lalu kita mendapat dukungan dari Listek untuk mengembangkan baterai lithium-ion. Pada tahun 2011 hingga 2012, kami mengembangkan elektrolit padat berbasis polimer. Namun, karena pada saat itu laboratorium kita masih kurang mendukung, baterai yang kita hasilkan belum sesuai yang kita harapkan, tegangan masih cukup rendah, namun elektrolit yang kita kembangkan sudah menunjukkan kinerjanya. Pada tahun 2013 hingga 2015, kami bergabung dalam konsorsium pengembangan baterai sekunder lithium untuk kendaraan ramah lingkungan atau mobil listrik yang pada saat itu dikenal dengan Mobil Listrik Nasional atau Molina. Kami mengembangkan material berbasis LFP yang kita buktikan kinerjanya dalam bentuk baterai koin dengan tegangan 3,2 volt dan kapasitas 1 mAh. Namun pada periode tersebut yang terpenting adalah kami berhasil mengembangkan laboratorium baterai terpadu yang dapat dikatakan sangat lengkap. Sehingga laboratorium kami sering menjadi rujukan. Banyak industri dan perguruan tinggi datang ke lab kami untuk mengetahui prinsip kerja serta bagaimana cara baterai lithium dibuat. Pada tahun 2016 hingga 2019, kami tergabung dalam konsorsium pengembangan baterai lithium sebagai sumber daya penyimpan energi pembangkit listrik atau penyimpan listrik untuk penerangan jalan umum. Secara singkat, dalam 5 tahun terakhir, kita berhasil mengembangkan baterai. Di awali tahun 2015, kita kembangkan baterai lithium-ion dalam bentuk koin dengan kapasitas yang kecil. Kemudian dari tahun ke tahun kita tingkatkan kapasitasnya dari yang semula 1 mAh menjadi 1000 mAh atau 1 Ah. Kemudian kita implementasikan dalam bentuk modul untuk diaplikasikan dalam sistem penerangan jalan umum. Saat ini lampu PCU masih menyala menggunakan baterai yang kita kembangkan. Berdasarkan pengalaman tersebut, pada 5 tahun ke depan, kita akan mengembangkan baterai dengan inovasi. Apabila sebelumnya kita menggunakan atau bekerja dengan baterai generasi 3 volt, maka ke depan kita akan mengembangkan baterai generasi 4 volt dengan aplikasi untuk kendaraan listrik. Roadmap yang kita susun, posisi saat ini TKT kita adalah 2,5, dan pada tahun pertama kita targetkan TKT kita meningkat menjadi TKT 3 dengan output berupa serbu aktif material untuk elektroda baterai yang dibuktikan kinerjanya dalam bentuk baterai koin. Kemudian pada tahun berikutnya ditingkatkan kapasitasnya menjadi baterai silinder dan dilanjutkan dengan perakitan menjadi modul untuk aplikasi motor listrik. Ditargetkan setelah 3 tahun kegiatan ini, hasil riset dapat dihilirisasi dengan mendapatkan prototip skala industri di lab dan ditindaklanjuti dengan prototip industri di industri. Saat ini kita belum sampai pada tahap membuat PKS dengan industri. Namun, kita telah melakukan penjajakan diantaranya dengan Interkalin ABC, pabrik yang selama ini membuat
baterai konvensional sudah mulai bergerak kepada pembuatan baterai lithium ion. Demikian juga Atia Winsa Electrical and Power yang selama ini sudah menggunakan baterai lithium untuk aplikasi PJU memiliki komitmen untuk mengembangkan baterai untuk aplikasi kendaraan listrik. Apabila ditanyakan di mana letak novelty atau kebaruan dari kegiatan ini, seperti tadi telah kami sampaikan bahwa baterai lithium ion yang ada di pasaran saat ini adalah generasi 3 volt dan kita akan mengembangkan baterai generasi 4 volt. Baterai berbasis mangan atau nikel saat ini distabilkan dengan menggunakan kobalt atau paduan kobalt dan aluminium, dan kita akan mengembangkan baterai berbasis mangan dan nikel yang distabilkan dengan rare earth atau logam tanah jarang, sehingga bukan lagi MNC yang ada di pasaran, tetapi ke depan ada baterai MNRE. Metode sintesa material yang umum digunakan saat ini adalah solid state reaction, hydrothermal, dan precipitation, dan kita akan membuangkan metode baru, yakni sonochemistry, yaitu penggunaan ultrasonic probe. Demikian juga dalam teknik karakterisasi, baik menyangkut struktur maupun properti dari material dan baterai. Selain menggunakan metode konvensional, kita akan menggunakan teknik nuklir, sehingga ditargetkan terdapat informasi komplementer antara metode konvensional dengan teknik nuklir. Nilai strategis dari kegiatan ini secara perspektif, apabila kita dapat mengembangkan baterai dengan material hasil pengembangan sendiri, maka kita akan mendapatkan baterai nasional yang sudah barang tentu akan mendukung industri otomotif nasional. Pemanfaatan nikel, mangan, dan logam tanah jarang tentu akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal. Dampak dari hal ini tentunya akan mendorong tumbuhnya industri nasional dan meningkatkan kemandirian bangsa, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek penguatan sistem inovasi nasional, saat ini kita telah memiliki fasilitas litbang yang sangat lengkap dengan SDM yang terdidik, maka perlu dioptimalkan untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan nasional. Rencana aktivitas riset per tahunnya seperti tadi telah kami sampaikan. Di tahun pertama kita targetkan output berupa serbuk dan baterai koin, kemudian ditingkatkan kapasitasnya di tahun kedua mendapatkan baterai silinder, dan di tahun ketiga dirakit menjadi modul, sehingga setelah 3 tahun kegiatan ini ditargetkan hasil dari riset ini dapat dihilirisasi ke TKT 6 dan selanjutnya. Kegiatan per tahun seperti tadi telah kami sampaikan dapat dikategorikan atas kegiatan sintesa material, perakitan material dalam bentuk baterai dengan kapasitas yang kecil untuk menunjukkan kinerja material tersebut, kemudian perakitan sel baterai dengan kapasitas yang lebih besar dalam bentuk baterai silinder, dan pembuatan modul yang dapat digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Kegiatan tersebut kita rancang dalam 1-2 tahun dan diharapkan semuanya selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Adapun pembagian peran antar periset, saya sebagai ketua atau koordinator akan menempatkan Profesor Dr. Evi Kartini sebagai supervisor dan tim yang tergabung dalam 4 tim kerja. Yang pertama terkait dengan sintesa dan karakterisasi bahan, yang kedua perakitan sel baterai, ketiga pengujian sel baterai, dan keempat data analisis dan pelaporan. Kegiatan sintesis maupun pengujian akan kita lakukan baik menggunakan konvensional maupun metode inovasi, diantaranya menggunakan teknik nuklir. RAB yang kita usulkan seperti tadi kami sampaikan bahwa pada saat ini kita belum
bisa menggandeng langsung mitra, sehingga pendanaan kita usulkan didukung penuh dari LPDP. Namun bermodal hasil di tahun pertama, pada tahun selanjutnya kita targetkan sudah dapat menggandeng industri yang terkait. RAB berkegiatan seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa kegiatan ini dibagi 4 kegiatan kelompok. Pertama terkait dengan sintesis dan karakterisasi bahan, perakitan sel baterai, pengujian dan data analisis serta pelaporan. Masing-masing kelompok kegiatan memerlukan bahan maupun peralatan yang diperlukan untuk melengkapi perlengkapan yang ada, serta biaya perjalanan baik untuk FGD, diseminasi maupun untuk pengujian. Pada tahun pertama kita ajukan proposal sekitar 1M termasuk untuk penguatan kelembagaan. Di tahun kedua 1,4 dan di tahun ketiga 1,7 dengan bobot utama digunakan untuk biaya langsung non personal atau biaya yang langsung mendukung output. Target output atau luaran selama 3 tahun kegiatan ini utamanya adalah pada publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional, hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten dan prototip. Pada tahun pertama, publikasi yang kita targetkan adalah 5 submitted internasional, 3 reviewed nasional, 2 draft paten, dan 2 prototip. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.